Nunggu buka, mending kita cerita. Masih pada kuat kan ya puasanya? Gue mau nanya, kalian pernah gak sih kalian mau ngomong nih? Kalian udah tahu nih mau ngomong apa di otak kalian, tapi pas mulut kalian membuka gitu, kayak yang keluar tuh beda sama yang ingin kalian omongin. Gue pernah, tapi yang paling gue inget tuh adalah kejadian ini. Jadi pulang sekolah, ini gue kan naik angkot nih. Ini SMP nih, antara kelas 8 atau kelas 9 gitu. Pokoknya gue pulang naik angkot. Terus di dalam angkot tuh posisinya cuma ada 2 orang, gue sama mbak-mbak 1 orang. Tuh posisi angkot sepi ya kan, kayak cocok banget untuk menghayal. Dan mana gue duduknya tuh deket jendela posisinya. Dan lo pernah gak sih kayak berakting seakan-akan lo tuh pemeran utama dalam sebuah film, kayak semua orang tuh terfokus pada lo chill dengan kegiatan lo sendiri gitu. Please bilang pernah, karena kayaknya nggak mungkin cuma gue doang. Jadi disitu gue berakting seakan-akan gue pemeran utama dalam film. Gue duduk di pojok ke jendela, terus gue melihat keluar jendela sambil melihat pemandangan, terus bersenandung kayak anjrit. Oke, singkat cerita, pokoknya udah mau nyampe depan gang rumah gue juga udah ngeluarin duit untuk ngasih ke abang-abangnya, dan tangan gue udah begini nih, udah mau bilang kiri bang ya. Nah pas gue udah mau ngomong kiri, ini yang keluar dari mulut gue bukannya kiri, malah apa lo tahu? Assalamualaikum bang. Lo tau gak sih kayak mulut kan kadang suka emang typo gitu kan, mau ngomong apa tapi ngomongnya apa gitu. Tapi kayak dari kiri ke assalamualaikum kan jauh. Kayaknya untungnya tuh cuma mbak-mbak yang samping gue ini yang mendengar gitu, abang-abang supirnya tidak mendengar. Mungkin karena memang kan itu gang rumah gue tuh habis rel kereta dulunya kan sebelum ada flyover, jadi mungkin banyak kendaraan yang lewat, jadi kayak berisik, jadi suara assalamualaikum gue tuh tidak terdengar. Gue kalau kedengaran udah nggak tahu lagi deh. Gue udah berasa bukan mau turun, tapi kayak pengamen yang baru datang gitu, kayak assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kita kejadian pas terawih, pas banget kemarin itu gue terawih, dan ada suatu kejadian yang mau gue ceritain. Jadi kemarin itu gue terawih kan bareng sama gue ke masjid dekat rumah gue. Terus pas nyampe nyari tempat nih, pas lagi nyari tempat, dan itu tuh posisinya emang udah sedikit rame oleh bocil-bocil, anak-anak SD lah pokoknya. Sebenarnya dari awal masuk masjid itu gue udah merasa diperhatiin, ini GR banget tuh. Tapi kayak kalian pasti nyadar gak sih kalau ada yang ngeperhatiin kalian, kayak jujur kayak gue juga ngerasa. Terus tapi kayak gue nggak peduli, karena ya udah kayak maksudnya siapa tahu emang pengen lihat-lihat aja gitu kan. Namanya bocah-bocah kan emang suka merhatiin orang-orang. Gue dulu juga pas masih kecil suka ngeliatin orang-orang aja nggak jelas tanpa alasan. Pas udah dapet tempat, tiba-tiba di samping gue yang tadinya kosong ada anak-anak kecil segerombolan berempat atau berlima gitu pindah ke samping gue yang tadinya mereka pada di belakang. Gue kayak besar bocah-bocah zaman sekarang pada rajin banget pada maunya di samping depan, karena gue kan paling belakang soalnya biar bisa kabur gitu. Kalau tadi di awal gue udah bilang gue udah ngerasa diperhatiin, cuma kayak gue takut gue kegeeran. Nah ini ditambah lagi ketika mulai sholat tarawih, di mana nih bocil-bocil yang ada di samping gue sama di depan gue mereka bisik-bisik. Abis itu mereka yang di belakang udah digantian, abis itu ngomong bisik-bisik lagi. Gimana lo nggak berasa lo yang diomongin? Singkat cerita kan udah mulai sholat tarawih, dan mereka ini bawa handphone, dan ada beberapa di antara mereka yang kayak ada yang sholat, abis itu pas makan berikutnya mereka nggak sholat. Mereka tuh selfie pas ini lagi sholat tarawih gitu. Bayangin gue juga nggak khusyuk gitu, kayak mereka selfie tapi ini tuh setengah layar tuh dikenain ke gue karena gue posisinya ada di belakang mereka. Ini awalnya gue mikir gue kayak aduh mungkin emang layarnya emang dia konsep fotonya mau setengah muka doang, jadi layar sebelahnya itu nggak ada gitu maksudnya, jadi emang sengaja aja. Cuma kayak ini udah beberapa kali gitu, dan kayak abis mereka foto ada guanya nih di sini kan ke foto, abis itu kayak selesai terawih nih mereka langsung ngomong ke temen terus kayak ketawa-tawa gitu, kayak kan gue jadi itu muka gue kayaknya komuk apa bagaimana ini. Santai aja gitu, kalau mau foto mah ngomong, agak dimintain bayaran kok gitu, jangan foto diem-diem gitu kan. Jadi kayak udah pertama saat gue jadi nggak khusyuk, kedua itu muka aib banget gue yakin. Cuma kalau ada pikirannya mas 10.000 gitu buat gue bisa somai. Gue yakin gak cuma gue doang, beberapa dari kalian pasti pernah ketemu sama orang yang kita nggak kenal, kita juga nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak ngapa-ngapain, tapi dia ngeliatin kita kayak orang ngajak ribut gitu, kayak punya masalah. Padahal kayak ketemu aja nggak pernah, baru sekali ini. Pertama kali gue di sini sama orang kayak gitu adalah kelas 4 SD. Lo bayangin kelas 4 SD gue masih imut, polos, baik hati dan tidak sombong. Gue di sini sih udah gitu bukan sama sepantaran gue, sama mbak-mbak yang umurnya kayak udah 20 tahunan. Ini kejadian waktu gue baru balik sanggar. Jadi kan gue dulu sempet sanggar di Pala di The Mall. Nah gue sama mak gue baru balik nih kan sore-sore naik angkot, karena kita berdua tidak bisa naik motor ataupun naik mobil, jadi kita tim angkot. Siapa yang tim angkot? Nah gue duduknya itu di ini mak gue nih, gue di sini mbak-mbaknya, di sampingnya nih yang langsung supir. Tau gak sih? Pernah naik angkot gak sih kalian? Nggak pernah? Yaudah kita beda kasta. Oke. Nah duduk gabut kan nih, gue lagi di perjalanan karena lumayan jauh nih dari The Mall ke rumah gue. Ngeliatin sekeliling, terus gue ngeliatin bawaan mbak-mbak samping gue ini. Nah si mbak-mbak ini bawaannya banyak, dan di tasnya itu ada gantungan tas gitu yang bulu-bulu gitu kayak gemas gitu kan. Nah gue ngeliatin tuh gantungannya lucu soalnya kan. Gue liatin si mbak-mbaknya kan sadar nih, dia ngeliatin gue langsung sinis. Orang mah kayak ngeliatin biasa dulu gitu, make sure dulu kayak ini bocil ngapain samping gue kok ngeliatin tas mulu. Ini enggak, langsung ngeliatin gue sinis yang kayak diliatin atas ke bawah, terus habis langsung
langsung gitu, dan dia langsung narik beberapa barangnya yang mepet ke gue nih buat menjauh dari gue. Kayak hah, gue bingung sih, kayak hah, gue megang barang lu aja kagak gitu, gue berasa maling di situ. Bahkan di situ tuh mak gue sampai sadar gitu, sampai nanya ke gue kayak, kamu ngapain kok diliatin sini banget sama samping kamu gituin kan. Terus gue yang kayak nggak tahu orang nggak ngapa-ngapain, gue bingung sendiri kan, gue jadi takut kan. Satu angkot juga pada ngeliat ke arah gue karena si mbak-mbaknya repot sendiri gitu, yang kayak geser-geser tasnya menjauh dari gue. Kayak ih anjir,